Eh, Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan itu. Apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati di dalam Kongres PDI Perjuangan dengan menjadi penyeimbang pemerintah itu juga sesuatu yang baik dan tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan, butuh penyeimbang, nggak ada masalah. Menyiapkan kursi di kabinet nggak untuk PDIP mungkin Mas? Belum ada pembicaraan ke sana. Mas, waktu pertemuan dengan Bu Mega tadi Bang Dasko bilang selain pesan selamat berkongres ada juga pesan soal pandangan Presiden terkait undang-undang pemilu. Kira-kira Presiden memang punya pandangan sendiri soal undang-undang pemilu, Mas? Kalau pertama ya, kalau berkenaan dengan undang-undang pemilu, Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentu punya pandangan gitu kan, terhadap kemarin hasil keputusan MK gitu misalnya. Yang kedua, secara pribadi dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum salah satu partai politik yaitu Partai Gerindra tentu juga memiliki pandangan, sehingga dalam komunikasi dengan pimpinan partai yang lain ya salah satunya pasti juga menyampaikan pandangan-pandangan tersebut. Isi pandangannya itu apa, Mas? Ya belum. Mas Pras izin. Belum untuk disampaikan. Mas Pras izin. Mungkin bisa kasih kepastian ke publik kira-kira daftar upacara di istana kapan nih? Karena ada yang sampai begadang nih di website belum bisa daftar nih. Kapan dibukanya? Seharusnya mulai hari ini. Nanti kami cek ya. Kalau secara teknis ada masalah coba kami cek. Mungkin jamnya siang jam 12 atau Kalau upacara 17 Agustus karena itu adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi ya pasti pagi. Ya, kemarin kan juga sudah disampaikan oleh panitia bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus itu bertepatan hari Minggu akan dimulai dari pagi hari seperti biasa. Ya, diawali ada kirap bendera pusaka dari Monas menuju ke istana. Ya, kemudian kurang lebih pukul 10 akan tepat acara puncak peringatan detik-detik proklamasi. Mas Pras, ini kebijakan tarif Trump ini masih ada negosiasi terkait apakah penetapannya masih akan dikurang dari 19% atau seperti apa? Untuk secara resminya, ya, secara umumnya kan di 19%. Tapi memang kemudian ada beberapa komoditi tertentu yang memang ada pengecualian. Kalau negosiasi ya terus-menerus kita mencoba melakukan upaya negosiasi meskipun pihak pemerintah Amerika sudah menetapkan tarifnya gitu. Masih ada kemungkinan bisa berubah? Ya kalau kemungkinan pasti ada kan gitu. Tapi kita belum bisa memastikan karena itu kan ada keputusan ada di pihak pemerintah Amerika. Tapi sekali lagi ada beberapa komoditas, ada beberapa barang yang ada pengecualian. Mas Pras, kan ada klaim soal kemiskinan berisi kepada dua terdakwa korupsi dinilai sebagai presiden buruk penanganan korupsi. Karena presiden sebelumnya tuh nggak pernah memberikan amnesti kepada kasus koruptor, Mas. Siapa yang bilang presiden buruk? Presiden. Iya, siapa yang bilang presiden buruk? Pegiat korupsi, Mas. Banyak Mas. Novel Baswedan juga begitu bilangnya. Pakar-pakar anti korupsi. Enggak lah. Kan satu presiden menggunakan haknya. Itu diatur di dalam konstitusi. Yang kedua, memang semangatnya beliau kita ini butuh persatuan dan kesatuan gitu. Ya, bukan berarti kita akan membiarkan praktek-praktek korupsi tidak. Gitu. Tapi dalam dua kasus ini yang nuansanya ya, lebih banyak ke masalah politik, itu yang Bapak Presiden menggunakan haknya. Mari kita kurangi kegaduhan politik karena kita ini sekali lagi perlu bersatu. Kita butuh ketenangan untuk kita bisa membangun dan memperbaiki seluruh masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan energinya kita kurangi untuk hal-hal yang kurang produktif. Kan lebih baik kita berkonsentrasi, ya, kita amankan pangan kita. Ya, alhamdulillah sekarang produksi pangan kita
meningkat, tapi kita nggak boleh lengah. Ya, itu harus terus kita pertahankan. Kita perlu menangani adik-adik kita dengan makan bergizi, ya, yang hari ini belum bisa seluruhnya menerima manfaat. Mari semua bekerja keras untuk ke arah sana. Masih banyak juga saudara-saudara kita ya di desil 1, 2 yang berada di bawah garis pendapatan yang kita harapkan. Itu yang energinya ke situ gitu, yang kita ini bersatu aja. Ya. Analogi klub sepak bola gitu ya, sudah itu diisi pemain-pemain hebat semua, bersatu padu, setiap hari latihan, begitu main kadang tuh belum tentu menang juga gitu. Apalagi kalau kita tidak saling bersatu, energinya yang positif gitu loh, memandang sesuatu. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Terakhir kan ini klaimnya kan angka kemiskinan menurun, tapi ada banyak sekali fenomena Rojali dan Rohali. Tanggapannya gimana? Ya kan penurunan angka kemiskinan itu kan ada ukurannya ya, ada patokannya. Dan dalam hal ini yang memiliki kewenangan secara perundang-undangan itu kan di BPS. Nah BPS kan bekerja sekian bulan melakukan pendataan, dan akibat dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah didapati ya, data bahwa terjadi penurunan. Sekali lagi, kalau istilah penurunan kita patut apresiasi, tetapi sesungguhnya ya, sebagai sebuah bangsa dan kami pemerintah merasa belum puas, karena tujuannya tidak hanya turun sebesar itu. Tujuannya ya, berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa tidak boleh lagi seharusnya di negara kita ini ada rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan atau masih hidup yang berkesusahan. Nah, itulah kita butuh ketenangan, kita butuh kerjasama, kita butuh saling membantu satu sama lain, karena tidak bisa menyelesaikan problematika itu sendirian gitu. Seperti tadi contoh ya, masalah pengemudi, nggak bisa kita hanya menyelesaikan dengan teman-teman pengemudi. Di situ ada teman-teman pengusaha angkutan, di situ ada teman-teman yang pemilik barang, para pengusaha pemilik barang. Kalau sudah di jalan di situ kita harus berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Perhubungan. Kalau sudah masuk jalan tol kita berkoordinasi dengan BUMN. Kalau sudah berkenaan dengan masalah kriminalitas di jalanan, premanisme di jalanan yang mengganggu keamanan para pengemudi, di situ kita harus berkoordinasi dengan kepolisian. Nggak bisa, memang harus bekerja sama. Oke. Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.